Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan masuk ke belajar topik 9 ya, terkait dengan DHCP dan juga NAP. Jadi sebelum kita masuk ke praktikum, jadi akan saya sedikit jelaskan terkait dengan teori dasar dari DHCP dan juga NAP. DHCP atau kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol manajemen jaringan yang digunakan pada jaringan UDP ataupun IP yang bertugas memberikan IP address secara otomatis dari server DHCP ke counter klien sehingga dapat saling berkomunikasi. Jadi secara konsep DHCP ini adalah manajemen jaringan untuk UDP maupun jaringan IP. Jadi tugasnya adalah memberikan IP address secara otomatis atau secara dinamik dari server DHCP ke komputer klien, sehingga nanti di komputer klien akan mendapat IP secara otomatis. Selain IP otomatis yang didapatkan oleh komputer klien, DHCP server juga akan memberikan netmask, lalu hostname, lalu domain name. Domain name ini digunakan untuk misal kita akan terhubung atau kita membuka situs tertentu, kita tidak mengetikkan alamat IP, tapi kita tinggal mengetikkan domain name yang kita tuju. Contohnya misal kita akan mengakses Google, jadi kita tidak mengetikkan alamat IP 8888, tapi kita tinggal mengetikkan alamat domain name google.com. Karena pada saat kita mengakses ke jaringan internet, itu yang kita akses adalah alamat IP. Jadi dalam jaringan internet itu kumpulan dari IP yang masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi IP address ini tidak mungkin sama dengan IP address yang lainnya yang terhubung ke internet, sehingga untuk memudahkan akses ke alamat IP yang ada di internet, dibuatlah fitur domain name, sehingga pada saat kita mengakses sebuah situs, kita tidak mengakses alamat IP-nya, tapi kita hanya mengakses alamat domain name-nya saja agar lebih mudah. Lalu yang keempat adalah gateway. Jadi keempat ini adalah fasilitas yang diberikan dari DHCP server selain IP address yang diberikan secara dinamik atau otomatis. Perbedaan DHCP server dan juga DHCP client. Jadi di DHCP server ini adalah fitur yang menyediakan IP secara dinamik atau otomatis. Jadi fiturnya ada di DHCP server. Jadi DHCP server dia akan menyebarkan IP secara dinamik ke dalam ring IP yang tersedia. Dia akan menyebarkan ke DHCP relay agent. Ini bisa berupa router ataupun switch. Dari DHCP relay agent ini nanti akan disebarkan lagi ke klien-klien. Klien ini berfungsi sebagai DHCP client. Jadi DHCP client ini tugasnya menerima IP yang sudah diberikan oleh DHCP server melalui DHCP relay agent. Cara kerja dari DHCP, jadi cara kerja yang pertama adalah IP list request. Jadi komputer klien meminta alamat IP ke server. Jadi dari DHCP client akan meminta alamat IP ke DHCP server, komputer server. Lalu selanjutnya setelah alamat tersebut maka akan dibalas oleh server dengan IP list request. Jadi DHCP server akan memiliki list alamat IP. Ini akan diberikan penawaran kepada komputer klien. Jadi setelah ada request dari klien, maka server akan menjawab dengan alamat list berapa saja yang tersedia untuk diberikan kepada klien. Lalu klien akan melakukan IP list selection. Jadi komputer klien akan memilih atau menyeleksi penawaran yang diberikan oleh DHCP tadi. Kemudian akan dilakukan broadcast
mengirim persetujuan. Jadi dia akan memilih alamat yang tersedia, lalu dia akan misalnya sudah setuju, dia akan mengirimkan persetujuan penawaran tersebut. Lalu selanjutnya adalah Please Acknowledge. Jadi pada tahap ini DHCP server menerima pesan persetujuan tadi dan akan memulai mengirim suatu paket acknowledge kepada klien. Jadi paket ini nanti akan berisi terkait dengan IP address yang diterima klien, lalu subnet mask atau net mask, lalu domain name, lalu dan juga gateway yang akan diberikan pada DHCP klien. Sehingga nanti DHCP klien sudah mendapat suatu paket lengkap, dia bisa terkoneksi ke jaringan server. Lalu untuk NAT sendiri adalah Network Address Translation, merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Jadi pada saat kita terhubung ke jaringan internet atau jaringan publik, kita harus terkoneksi dulu ke NAT. Jadi akan nanti pada saat kita terkoneksi ke alamat publik, alamat lokal kita itu hanya menggunakan sebuah alamat IP saja. Jadi misal di dalam sebuah kelas itu memiliki 30 klien, itu semuanya terkoneksi ke internet. Jadi pada saat menggunakan NAT, dari 30 klien ini pada saat terkoneksi ke internet hanya menggunakan sebuah alamat IP publik saja. Jadi ini untuk salah satunya untuk keamanan dari jaringan tersebut. Jadi sehingga dari orang luar yang terhubung ke alamat internet atau IP publik itu sulit atau tidak bisa terhubung ke jaringan lokal kita dengan adanya NAT. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi setiap komputer nantinya di dalam NAT itu akan terhubung ke dalam internet yang akan terlihat memiliki alamat IP yang sama. Jadi masing-masing komputer yang terhubung ke internet di dalam home network ini memiliki IP yang sama sebelum dia terhubung ke internet. Jadi masing-masing perangkat yang memfasilitasi untuk terhubung ke internet, dia akan menyediakan satu alamat khusus yang menyediakan untuk ketersediaan IP publik, sehingga klien yang ada di dalam jaringannya bisa terhubung ke internet. Sebagai contoh misal subnet 2 ini untuk terhubung ke internet, dia menggunakan NAT dari router, jadi satu alamat dari router. Lalu dari router dia akan terhubung ke internet dari luar, maka dia akan menggunakan NAT dari gateway. Jadi dari masing-masing jaringan itu memiliki satu alamat khusus yang terhubung melalui NAT untuk terkoneksi ke internet. Jenis NAT ada beberapa jenis NAT. Yang pertama adalah NAT statis. Jadi NAT statis ini bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Jadi untuk NAT statis ini cara kerjanya adalah alamat lokal diubah ke dalam NAT, lalu nanti fungsinya NAT akan memberikan IP satu persatu kepada klien yang terhubung ke internet. Jadi untuk NAT statis ini akan sangat boros IP publik karena masing-masing klien akan mendapat satu alamat publik. Dan jenis kedua adalah NAT dinamis. Jadi untuk NAT dinamis ini bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP yang terdaftar sama. Jadi NAT dinamis ini lebih hemat daripada NAT statis karena pada saat komputer klien jaringan lokal kita ingin terhubung ke internet, maka dia akan diberikan sebuah ring IP yang sama, dan bisa jadi nanti satu klien itu antar satu klien yang lainnya akan mendapat alamat IP publik yang sama untuk terhubung ke internet, sehingga akan lebih hemat IP dan juga lebih aman. Lalu jenis yang ketiga adalah overloading NAT. Jadi untuk jenis ini memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun melalui port yang berbeda.
Sehingga untuk keuntungan dari jenis ini adalah sebuah nomor IP atau alamat IP yang telah digunakan itu masih bisa digunakan untuk klien yang lain, karena masing-masing klien ini berada pada port yang berbeda. Lalu untuk jenis yang keempat adalah overlapping NAT. Jenis ini adalah bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Jadi sebagai contoh, misal kita melakukan setting alamat IP publik dan juga lokal terjadi collision atau tabrakan karena alamat IP yang sama, maka jika kita mengaktifkan overlap NAT, maka NAT akan mengubah alamat tadi menjadi berbeda sehingga tidak terjadi konflik, sehingga untuk koneksi jaringannya tetap akan dapat berjalan. Berikut cara kerja NAT. Jadi untuk langkah pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. Lalu yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien. Jadi NAT akan mencatat alamat IP klien lalu menyimpan ke dalam tabel transmisi alamat. Selanjutnya alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan pada server. Lalu yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Jadi permintaan klien untuk terkoneksi ke server itu pada saat pembacaan di server itu alamatnya yang terbaca adalah alamat IP NAT, bukan IP lokal. Lalu yang berikutnya, langkah berikutnya yang keempat adalah NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkan dengan mengirimkan alamat IP klien yang bersangkutan. Jadi setelah permintaan request diterima, maka nanti klien akan mendapat respon dari server, sehingga nanti klien bisa berkomunikasi dengan server atau dengan jaringan internet melalui perantara dari NAT. Baik, itu tadi terkait penjelasan teori dari DHCP dan juga NAT. Kita lanjut untuk pembahasan di praktikum menggunakan perangkat mikrotik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di topik 9 atau bab 9 untuk materi Wide Area Network bagian 2. Jadi nanti di bab ini kita akan membahas terkait dengan konfigurasi Ethernet pada mikrotik, lalu DHCP client pada mikrotik, dan juga variable NAT pada mikrotik. Oke, sebelum kita masuk praktikum, saya jelaskan sedikit terkait dengan dasar teori untuk DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi yang disingkat DHCP. DHCP adalah protokol manajemen jaringan yang digunakan pada jaringan UDP atau IP yang bertugas memberikan IP address secara otomatis dari server DHCP ke komputer klien sehingga dapat saling berkomunikasi. Jadi intinya untuk DHCP ini adalah manajemen jaringan yang bertugas memberikan IP address dari DHCP server ke DHCP klien. Jadi nanti ada dua sisi antara DHCP klien dan juga server. DHCP dapat diimplementasikan pada jaringan berskala kecil seperti rumahan hingga skala besar seperti jaringan penyedia layanan internet. Jadi fungsinya adalah memudahkan klien untuk terkoneksi ke dalam jaringan sehingga klien tidak perlu setting IP secara manual. Jadi tinggal dia akan mendapat IP secara dinamik atau otomatis dari DHCP server. Lalu untuk Network Address Translation atau NAT adalah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Jadi firewall NAT, biasa disebut firewall NAT ini adalah salah satu metode itu untuk menghubungkan komputer klien itu agar bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi beberapa komputer klien dalam satu jaringan itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu alamat publik agar bisa terkoneksi ke jaringan internet.
NAT secara otomatis akan memberikan proteksi seperti halnya firewall dengan mengizinkan koneksi hanya berasal dari dalam jaringan saja. Jadi sebagai keamanan juga untuk fungsi yang lain. Oke, kita langsung masuk ke praktikum. Yang pertama kita akan setting Ethernet, DHCP client dan juga NAT. Sebelum praktikum akan saya jelaskan terkait dengan topologi jaringan yang akan kita gunakan. Jadi seperti yang ada di gambar, untuk topologi jaringan internet itu nanti akan masuk ke port 1. Jadi dari koneksi internet nanti akan dihubungkan ke port 1 dengan mikrotik. Kenapa menggunakan port 1? Karena port 1 ini secara default digunakan untuk internet. Jadi kebanyakan untuk port 1 mikrotik itu fungsinya untuk koneksi internet. Sementara untuk klien itu dihubungkan kabelnya, dihubungkan menuju ke port 2 atau Ether 2. Jadi sehingga untuk konfigurasi nantinya kabel yang dari internet itu akan masuk ke port 1 di dalam mikrotik, dan juga untuk kabel dari komputer atau laptop itu masuk ke Ether 2. Oke, setelah saya jelaskan terkait dengan topologi, jadi sebelum kita masuk ke setting mikrotik, jadi silakan dicek untuk konfigurasi IP. Jadi untuk konfigurasi IP address itu diharapkan bersifat opt-in atau dalam keadaan kosong. Cara pengecekannya yaitu kita klik kanan pada icon jaringan yang ada di bagian pojok kanan bawah. Kita pilih Open Network and Internet Setting. Oke, selanjutnya pilih Change Adapter Option. Lalu selanjutnya pada halaman Network Connection pilih Ethernet. Lalu kita klik kanan di Ethernet, pilih Properties. Nah, lalu di halaman Ethernet Properties ini kita pilih Internet Protocol versi 4 karena kita menggunakan IP versi 4, TCP IP versi 4. Ini bisa di double klik ataupun bisa diklik tombol Properties. Nah, di sini untuk halaman Internet Protocol versi 4 Properties, ini diharapkan dalam keadaan opt-in semua. Jadi jika sebelumnya ada terisi alamat IP ataupun seperti yang digambar menggunakan use following IP address, nah ini harapannya diganti menjadi opt-in IP address dan juga opt-in DNS server automatically. Kalau sudah, klik OK, lalu klik OK untuk Ethernet Properties. Lalu silakan di close untuk Network Connection. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk aplikasi Winbox. Jadi untuk membuka mikrotik kita bisa memanfaatkan menggunakan aplikasi Winbox. Jadi kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini untuk aplikasi Winbox menggunakan versi 3.17 dengan versi untuk router mikrotiknya adalah RP951. Jadi untuk mikrotik untuk topik 9 atau bab 9 ini sebenarnya tidak harus menggunakan RP951, jadi bisa menggunakan tipe yang lain karena kita hanya setting dasar untuk Ethernet, DHCP dan juga firewall NAT. Jadi semua tipe jaringan perangkat mikrotik itu semuanya sudah memiliki fitur tersebut. Jadi beberapa misal punya perangkat mungkin di rumah ada tipe yang lain bisa digunakan. Oke, di sini tampil untuk halaman di Winbox, jadi akan tampil untuk MAC address dari perangkat mikrotik kita. Lalu IP address secara default atau setting pabrik itu halamannya adalah 192.168.88.1. Jadi untuk versi mikrotiknya 640.4. Jadi secara default atau setting pabrik IP address-nya adalah 88.1. Jika pada saat membuka Winbox ternyata IP address yang lain dari ini, artinya kemungkinan besar mikrotiknya belum terreset. Jadi akan kita lakukan reset terlebih dahulu. Oke, kita login dulu. Untuk loginnya ini adalah admin, lalu passwordnya kita kosong, lalu klik connect. Oke, untuk halaman seperti ini kita klik OK saja. Oke, karena kita menggunakan setting default atau setting pabrik, jadi masih ada setting-setting dasar yang
ada di dalam perangkat mikrotik kita. Jadi kita harapkan setting-setting ini kita kosongi. Jadi kita reset secara menyeluruh. Jadi kita reset secara menyeluruh agar setting yang ada di dalam mikrotik ini dalam keadaan kosong. Karena pada saat setting nanti akan lebih mudah. Karena kalau misalnya ada terisi beberapa, nanti akan kemungkinan besar terjadi error pada saat setting. Jadi harus kita reset dalam keadaan kosong. Untuk reset ada dua macam, ada soft reset dan juga hard reset. Jika soft reset menggunakan fitur yang ada di dalam mikrotik, seharusnya di dalam WinBox. Jadi soft reset ini sangat disarankan karena nanti pada saat kita reset ada beberapa macam pilihan reset yang nanti sesuai yang akan kita lakukan. Itu cara pertama, dengan syarat harus bisa login ke dalam perangkat mikrotik. Lalu cara kedua, jika tidak dapat login ke perangkat mikrotik, bisa kita lakukan hard reset, yaitu menekan tombol reset yang ada di bagian belakang dari perangkat mikrotik. Biasanya ditekan selama 10 detik untuk melakukan reset secara default atau setting pabrik. Namun setting hard reset ini tidak disarankan dilakukan secara terus-menerus karena nanti akan bisa menyebabkan perangkat mikrotik yang kita miliki itu menjadi cepat rusak. Jadi harus sebaiknya diusahakan melakukan reset secara soft reset. Oke, cara soft reset caranya adalah kita masuk ke menu sistem, dan diklik menu sistem, lalu pilih reset configuration. Nah di sini karena kita akan menghilangkan seluruh setting defaultnya, kita centang default configuration. Jadi nanti perangkat mikrotik kita itu tidak ada konfigurasi sama sekali, jadi dalam keadaan kosong. Oke, jika selesai dicentang lalu pilih reset configuration. Oke, lalu kita klik yes, maka perangkat mikrotik akan melakukan reboot atau restart. Silahkan ditunggu beberapa saat. Ini silahkan bisa diklik tombol cancel. Nah di sini kita menunggu untuk mikrotiknya melakukan restart. Biasanya ditandai dengan bunyi beep. Pertama itu artinya mikrotik akan mati, selanjutnya beep kedua, nah itu tandanya mikrotik sudah hidup kembali. Jadi kita tunggu. Sambil menunggu bisa diklik tombol refresh. Oke, perangkat mikrotik yang sudah kita lakukan reset dengan no default configuration, maka untuk setting IP address-nya adalah 0.0.0.0. Hingga alamat ini, jika alamat yang tertera di kalian berbeda dengan alamat IP address ini, berarti untuk soft reset no default configuration-nya harus diulang karena gagal. Jadi yang betul itu harusnya untuk yang tertera IP address di dalam WinBox itu adalah 0.0.0.0. Oke, kita connect ulang ke mikrotik dengan login admin dan juga passwordnya dikosong. Oke, selanjutnya kita untuk langkah pertama, jadi kita akan melakukan setting IP address. Kita akan memberikan IP untuk perangkat mikrotik kita. Jadi kita masuk ke menu IP, lalu pilih address. Nah di sini bisa diklik tombol add atau tanda plus. Kita akan memberikan IP untuk mikrotik 10.1/24. Lalu untuk interface-nya kita tujukan vektor 2. Jadi untuk alamat mikrotik ini kita tujukan yang terhubung ke laptop atau ke klien. Lalu silakan diklik apply. Jadi untuk networknya dikosongin, kita klik apply, otomatis networknya akan terisi sesuai dengan private yang kita isikan. Misalnya kita /24, otomatis networknya akan dimulai dari 192.168.10.0. Kita klik OK. Nah di sini sudah kita tambahkan satu alamat IP untuk ether 2 dengan alamat IP 192.168.10.1/24. Kita close. Nah, berikutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP client. Jadi fitur DHCP client ini didapat untuk agar kita bisa mendapat IP secara dinamik dari internet.
Jadi kita mendapat IP dinamik dari internet untuk Ether 1, karena internet ini kebanyakan sudah memiliki fitur DHCP server, sehingga untuk ranking Microtip tinggal mengaktifkan DHCP client. Jadi kita masuk ke Microtip, kita masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu DHCP client. Nah, di sini klik tanda plus. Oke, untuk Ether interface-nya kita pilih Ether 1 karena sumber internetnya kita arahkan ke Ether 1 ya, sesuai dengan topologi tadi, sehingga untuk interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah dapat IP dari internet secara dinamik, yaitu alamatnya 10.100.101.21/24. Statusnya sudah bound, artinya sudah dapat IP secara dinamik. Oke, jika sudah berhasil, kita close untuk DHCP client. Kita coba cek IP address-nya lagi di IP address list. Kita masuk ke menu IP, lalu klik menu sub menu address. Nah, di sini di address list, nah sudah muncul untuk Ether 1 ya, dengan alamat statusnya adalah dinamik ya, karena kita mendapat dinamik dari internet ya, kita sudah setting DHCP client tadi dengan alamat 10.100.101.21/24. Jadi dia ada address list, sudah ada dua alamat untuk Ether 1 dan Ether 2. Oke, kita lanjutkan. Setelah setting DHCP client, selanjutnya kita akan setting firewall NAT. Itu dengan cara kita pilih menu IP, lalu pilih firewall, lalu kita pilih tab NAT, sekarang dipilih tombol tanda add atau tanda plus. Nah, kita masuk ke general. Nah, generalnya kita pilih SRC NAT atau source NAT. Jadi kita tetap settingannya tetap, lalu langsung kita masuk ke action. Di action kita pilih masquerade. Jadi kita akan mengaktifkan NAT masquerade, jadi agar nanti klien bisa terkoneksi dengan internet secara aman. Kita klik apply, lalu oke. Di sini akan tampil firewall NAT yang sudah kita tambahkan dengan action masquerade dan agentnya source NAT atau SRC NAT. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting DHCP server. Cara setting DHCP server yaitu silakan diklik menu IP, lalu masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita tambahkan DHCP server. Untuk DHCP server berbeda dengan mungkin beberapa penambahan pada menu yang lainnya. Untuk DHCP server kita tidak mengklik tombol add atau tanda plus, tapi kita langsung klik button DHCP setup. Jadi kita pilih tombol DHCP setup, nah, diklik. Nah, untuk DHCP server, nah ini kita akan buat untuk port atau Ether yang terhubung ke klien atau ke laptop. Jadi kita pilih ke Ether 2 untuk interface-nya, karena Ether 2 ini terhubung ke klien atau ke laptop atau ke komputer. Kita klik next. Nah, untuk space IP-nya, nah ini kita tetap settingannya, lalu kita next saja. Untuk gateway-nya juga sama, kita next. Nah, untuk address to give out-nya artinya adalah alamat yang kita berikan kepada klien sejumlah berapa. Jadi contoh misal di dalam internet kita itu ada 10 klien, sehingga untuk address to give out-nya juga kita harus sesuaikan dengan 10 klien jumlahnya. Jadi agar nanti penggunaan address atau IP address yang kita berikan ke klien menjadi efektif, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mungkin di luar dari klien kita itu agar tidak bisa terhubung. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki 100 klien di dalam dengan kita, sehingga kita mulai IP-nya dari 192.168.10.2. Kenapa menggunakan 2? Karena alamat 192.168.10.1 sudah digunakan untuk
alamat IP address mikrotik. Jadi sehingga untuk DHCP servernya kita menggunakan mulai dari 2. Lalu untuk ringnya kita ring sampai untuk 100 karena kita punya 100 klien, jadi untuk IP ringnya sampai 192.168.10.102, sehingga ada 100 klien yang nanti kita sediakan untuk alamat IP address di DHCP servernya. Lalu kita klik next. DNS servernya kita bisa isikan DNS server dari Google, yaitu adalah 8.8.8.8. Ya, sudah kita klik next. Oke, untuk list time-nya ini kita isikan 10. Jadi list time-nya adalah waktu tunggu. Jadi pada saat counter kliennya setelah connect lalu melakukan disconnect, jadi ada waktu tunggu 10 menit. Jika dalam rentang waktu 10 menit tersebut klien melakukan connect ulang, maka dia akan mendapat IP address yang tetap, IP address yang sama. Jika lebih dari 10 menit, maka klien pada saat connect ulang akan mendapat IP address yang berbeda, karena kita sudah setting list time-nya, waktu tunggunya adalah 10 menit. Terjelasan dari list time, kita isikan 10 menit saja. Kita next. Oke. Jika selesai atau berhasil untuk setting dari DHCP server, maka kita bisa klik OK. Kita bisa close. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan DNS. Jadi ada beberapa ISP atau internet, alamat atau jaringan internet itu yang menyediakan DNS secara manual ataupun dinamik. Jadi kita juga bisa menambahkan DNS, jadi agar nanti pada saat kita koneksi ke internet, jadi kita bisa mengakses alamat dari domain name server. Jadi fungsi dari DNS ini adalah digunakan karena sebenarnya kita pada saat mengakses situs misalnya semacam Google, itu yang kita akses adalah alamat IP-nya. Jadi untuk memudahkan manusia dalam mengakses sebuah situs, jadi manusia itu lebih mudah menghafal karakter daripada angka, sehingga untuk muncul fitur namanya DNS, jadi mengubah IP address tadi menjadi sebuah karakter. Jadi contohnya misal untuk Google tadi itu asal mulanya adalah dari alamat IP 8.8.8.8. Untuk memudahkan manusia itu dibuat fitur DNS. Sehingga pada saat kita mengakses Google, kita tidak mengakses alamat IP-nya, tapi kita mengakses domain name servernya. Contohnya google.com itu adalah contoh domain name server. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk server DNS servernya adalah DNS server dari Google. Klik apply, lalu oke. Pertama kita bisa cek internet yang ada di mikrotik, apakah sudah terhubung dengan internet atau belum. Ya, dengan kita klik lalu google.com, kita klik enter. Oke. Kalau sudah ada reply seperti yang ada di video yang saya tunjukkan seperti ini, nah artinya sudah untuk perangkat mikrotik sudah terhubung ke internet. Nah, sebelumnya kita tes dulu untuk perangkat laptop kita, tadi kan mikrotik. Nah, sekarang kita tes untuk perangkat laptop, apakah sudah terhubung dengan internet atau belum. Baik, untuk pengetesan di klien kita bisa lakukan pengetesan menggunakan yang pertama menggunakan command prompt. Jadi kita bisa melakukan pengetesan tes kliennya apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Itu kita bisa silakan buka untuk aplikasi command prompt. Lalu silakan ketik ping google.com, klik enter. Nah, jika
sudah ada reply jawaban dari Google dengan jumlah byte, time, dan juga TTL-nya tertera. Artinya secara konsep untuk connection tree-nya sudah jalan. Tapi kita coba cek dengan membuka browser. Kita pastikan lagi bahwa apakah internetnya sudah berjalan atau belum. Kita lakukan pengecekan yang kedua, itu kita masuk ke web browser, ketikkan sebuah situs misalnya .com. Oke, jika sudah tampil untuk situs yang kita tuju, artinya untuk setting materi bab 9 untuk area network bagian 2, untuk setting DHCP client, firewall NAT, dan juga DHCP server sudah selesai kita lakukan. Oke, untuk praktikum hari ini bisa saya akhiri. Saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.